Tahukah kamu apa itu hujan? Hujan merupakan sebuah proses penguapan yang terjadi di permukaan bumi dari wilayah perairan, tumbuhan, atau daratan. Proses terjadinya hujan berhubungan dengan siklus air atau siklus hidrologi. Siklus tersebut akan menyebabkan air turun dari atmosfer ke permukaan bumi. Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Adapun manfaat dari hujan bagi kehidupan diantaranya yang pertama membantu pertanian, kedua sumber energi pembangkit listrik, yang ketiga air minum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wattilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa basya fiha min kullud daq wat tasrifir riyahi wasyahabil musyahhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun, yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu kehidupannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perpisahan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Shadaqallahul azim. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 161. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, yakni keajaiban-keajaiban yang terdapat pada keduanya, serta pergantian malam dan siang, dengan datang dan pergi, bertambah serta berkurang, serta perahu-perahu atau kapal-kapal yang berlayar di lautan tidak tenggelam atau terpaku di dasar laut, dengan membawa apa yang berguna bagi manusia, berupa barang-barang, perdagangan, dan angkutan.
Dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air hujan, lalu dihidupkannya bumi dengannya, yakni dengan tumbuhnya tanaman-tanaman setelah keringnya, dan disebarkan di bumi itu segala jenis hewan, karena mereka berkembang biak dengan rumput-rumputan yang terdapat di atasnya, serta pengisaran angin memindahkannya ke utara atau ke selatan, dan mengubahnya menjadi panas atau dingin, dan awan yang dikendalikan atas perintah Allah Ta'ala, sehingga ia bertiup kemana dikehendakinya. Antara langit dan bumi tanpa ada hubungan dan yang mempertalikan, sungguh merupakan tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah Ta'ala bagi kaum yang memikirkan serta merenungkan. Hubungan antara ayat tersebut dengan hujan. Terjadinya hujan diawali dengan adanya penguapan air yang disebabkan oleh panasnya udara yang memanasi permukaan laut. Pemanasan mengakibatkan terjadinya pergeseran molekul-molekul zat air yang kemudian menjadi uap. Ketika uap tersebut naik ke atas, terbentuklah awan yang semakin menebal. Karena dingin dan berat awan tebal tadi berubah menjadi titik-titik air yang kemudian jatuh ke bumi. Itulah yang dinamakan hujan. Dengan air inilah timbul kehidupan dengan berbagai tumbuhan di permukaan bumi, yang kemudian dimanfaatkan hewan dan manusia sebagai sumber kehidupan mereka. Akhirnya, kehidupan di bumi berkembang sebagaimana bisa kita saksikan.